Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kedua kali ini, pada perkuliahan gelombang, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah akan mendefinisikan mengenai fenomena getaran harmonis sederhana serta mengidentifikasi penyebabnya. Nah, poin yang pertama ini telah kita bahas pada video yang sebelumnya terkait dengan macam-macam bentuk dari osilator harmonis. Ya, jadi untuk pertemuan yang ini, video yang ini kita akan membahas mengenai penurunan persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan pada getaran harmonis sederhana. Kemudian selanjutnya adalah menurunkan persamaan energi osilator harmonis sederhana. Dan yang terakhir adalah menurunkan persamaan getaran harmonis sederhana pada sistem kelistrikan. Ya, kita langsung saja ke materi, yaitu untuk yang poin 2, persamaan simpangan, kecepatan dan percepatan pada getaran harmonis sederhana. Ya, seperti yang sudah kita tahu atau kalian sudah pelajari sebelumnya pada mekanika, kita punya persamaan umum. Ya, jadi dari persamaan umum getaran harmonis, ya, kita singkat getaran harmonis itu menjadi GHS. Bentuknya adalah X double dot, ya, ditambah dengan omega kuadrat X sama dengan 0. Ya, dimana X double dot sendiri merupakan turunan kedua dari X atau posisi terhadap waktu. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalnya sistemnya bekerja atau bergerak pada sumbu X, berarti kita pakai X. Kalau Y berarti Y, kalau Z berarti Z. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari untuk mencari persamaan simpangan, kita harus menyelesaikan persamaan ini, ya, menyelesaikan dengan menggunakan persamaan akar-akar kuadrat, ya. Ini pasti kalian semua sudah pernah belajar sebelumnya pada perkuliahan mekanika. Nah, langsung saja kita coba turunkan satu persatu. Yang pertama adalah kita harus membuat persamaan. Tadi kan X double dot itu bisa ditulis menjadi turunan kedua X terhadap waktu, ya, ditambah dengan omega kuadrat X sama dengan 0. Nah, langsung saja kalau kita jabarkan, berarti X-nya ini kita keluarkan, berarti kita akan punya dt kuadrat ditambah omega kuadrat dikali X sama dengan 0. Nah, ini kalau kita jabarkan, berarti kita akan punya d per dt, ya, ditambah I omega atau D per dt dikurang I omega dikali X sama dengan 0. Nah, ini adalah kita sebut saja persamaan, ini persamaan kedua, ya. Ini persamaan kedua, ya. Persamaan pertama tadi yang di atas, ini misalnya kita pakai, ini adalah persamaan pertama. Nah, untuk menyelesaikan solusi ini sangat gampang sekali. Kita tidak akan turunkan di sini karena kalian sudah pelajari semuanya di perkuliahan FISMAT, ya, atau pada perkuliahan mekanika mungkin. Nah, supaya ini sama dengan 0, maka akan ada dua kemungkinan yang bisa kalian lakukan, yaitu yang pertama boleh kalian buat D per dt ditambah I omega dikali X sama dengan 0, atau, ya, D per dt dikurang I omega dikali X sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Boleh diambil salah satu nih solusinya, mau yang ini atau mau yang ini. Nah, kalau kita ambil salah satu, misalnya kita ambil yang D per dt, ya, kita ambil yang D per dt minus I omega kali X sama dengan 0. Maka kita bisa cari solusinya. Untuk persamaan simpangannya kita akan dapatkan minus omega X sama dengan 0, ya. Berarti kita pisahkan ini, ya, dengan menggunakan separation variable, akan dapatkan I omega dt. Kita integralkan sehingga kita dapatkan ln X sama dengan I omega T ditambah konstanta. Ingat, muncul konstanta di sini karena integral kita adalah integral tak berbatas, ya. Ya.
kemudian kita akan dapatkan X, berarti X-nya adalah EI omega T ditambah dengan C. Atau X boleh kita singkat menjadi AEI omega T. Nah, kalau kita deretkan atau kita ekspansikan ya, kalau di perkuliahan Fismat kan ada ekspansi ya, kita punya bentuk E ya. Untuk ekspansinya EI omega T itu akan sama dengan cos omega T ditambah dengan I sin omega T. Nah, kita deretkan lagi sehingga persamaan yang ini akan berubah menjadi X sama dengan A, kita buat kurung, cos omega T ditambah I sin omega T. Gini ya. Nah, kemudian kalau kita kalikan ke dalam, berarti kita akan punya X sama dengan A cos omega T ditambah AI sin omega T. Nah, bolehlah kita pisahkan sendiri A cos omega T. AI ini kita buat jadi sebuah konstanta yang baru ya, untuk mempermudah biar lebih efisien penulisannya, kita sebut saja jadi B. Jadi B sin omega T. Nah, kita punya solusi nih untuk persamaan simpangan pada kasus osilator harmonik atau getaran harmonis sederhana. Ini kita sebut saja jadi persamaan yang ketiga. Nah, pada persamaan ketiga kita sudah mendapatkan bentuk solusi dari persamaan getaran harmonis sederhana. Kalau kalian diminta untuk mencari persamaan atau solusi atau kecepatannya, maka kecepatannya adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu, sehingga kita akan didapatkan X dot-nya atau kecepatannya adalah minus A omega sin omega T ditambah dengan B omega cos omega T. Nah, ini kita tulis saja jadi persamaan keempat ya. Kemudian X double dot-nya ya tinggal kita turunkan X dot terhadap T gitu, sehingga kita akan dapatkan minus A omega kuadrat cos omega T minus B omega kuadrat sin omega T gitu. Atau kita akan didapatkan, kalau ini kita keluarkan berarti minus A-nya kita keluar, berarti omega kuadrat omega kuadratnya kita keluarkan juga ya, berarti kita akan dapat cos omega T ditambah sin omega T, sehingga kita akan dapatkan percepatannya adalah minus A omega kuadrat ya. Kalau ini kita sebentar dihapus dulu biar lebih enak ya persamaannya, biar lebih bagus. Kita akan mengembalikan dia ke dalam bentuk X-nya gitu. Kalau kita kembalikan lagi ke bentuk X-nya, berarti kita keluarkan saja omega kuadratnya. Jadi kalau minus omega kuadrat dikeluarkan, apa yang terjadi? Minus omega kuadrat keluar, berarti kan tinggal A cos omega T ditambah dengan B sin omega T. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah X gitu ya. Berarti X double dot akan sama dengan minus omega kuadrat X. Nah, ini adalah persamaan untuk percepatan dari sistem getaran harmonis sederhana. Persamaan yang ke-5. Nah, kemudian pada solusi yang tadi, solusi persamaan 3, kalau kalian perhatikan ya, pada persamaan 3 kita punya X sama dengan A cos omega T ditambah dengan B sin omega T. Ini ya, persamaan ketiga. Nah, ini juga kita boleh ambil salah satu nih. Ini jadi solusi, yang ini jadi solusi. Berarti kita boleh ambil X A cos omega T. Nah, syaratnya nanti ketika turunan keduanya itu akan mendapatkan persamaan yang sama dengan persamaan kelima. Nah, sekarang kita coba. X dotnya berarti minus A sin omega T ya. Berarti untuk X double dotnya adalah
Oh, ini ada omeganya harusnya ya. Ini menjadi minus A omega kuadrat cos omega T. Nah, perhatikan. A dikali cos omega T itu menjadi X lagi. Berarti ini akan sama dengan minus omega kuadrat X. Nah, sama ya. Sama dengan persamaan yang kelima. Nah, sekarang kalau kita coba ini, kita ambil solusinya. B sin omega T. Nah, berarti untuk X dotnya adalah omega B cos omega T. Untuk X double dotnya adalah minus omega kuadrat B sin omega T. Nah, B sin omega T menjadi X, berarti kita akan punya minus omega kuadrat X. Nih, ternyata kalau kita perhatikan, nih, bentuk persamaannya kembali lagi ke dalam bentuk persamaan yang kelima ini. Jadi tidak masalah kalian mengambil solusi yang mana, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Oke, untuk persamaan simpangan tadi kita sudah punya ya. Kalau ibu boleh rekap, X-nya adalah A cos omega T ditambah B sin omega T, atau boleh kalian ambil salah satu, A cos omega T, atau boleh juga B sin omega T. Nah, untuk X dotnya bisa dicari turunan pertama terhadap X, kemudian kalau X double dotnya adalah turunan keduanya. Ini. Oke, selanjutnya dari persamaan ketiga tadi, nilai A dan B, ya, nilai A dan B bisa dicari dengan substitusi syarat batas. Substitusi syarat batas. Nah, jadi A dan B ini adalah sebuah konstanta. Nah, sekarang kalau ibu misalkan nih A itu sama dengan A sin V, atau nanti kita kenal V ini adalah fase. Kemudian B-nya adalah A cos V. Berarti persamaan 3 akan berubah menjadi, kita substitusi ya. Jadikan X sama dengan A cos omega T ditambah dengan B sin omega T. Berarti kita akan punya A sin V cos omega T ditambah B-nya kita ganti dengan A cos V sin omega T. Nah, jangan bingung ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, tinggal diikuti dan diulang-ulang aja. Nah, ini A-nya kita ganti dengan ini, ya. Kalau B-nya kita ganti dengan yang ini. Nah, kalau kalian masih ingat dulu di matematika, kita akan punya sin cos sin itu adalah akan sama dengan sin jumlah. Jadi persamaan ini akan berubah menjadi A sin V ditambah dengan omega T, atau lebih nyaman lagi kalau ibu tuliskan A sin omega T ditambah dengan V atau fase. Nah, ini ibu tuliskan jadi persamaan 9. Nah, persamaan 9 ini kalau kita perhatikan, dia akan memiliki nilai maksimum, ya, nilai maksimum saat nilai sinnya, karena nilai sin paling besar itu kan 1 ya. Berarti nilai maksimumnya saat nilai ini akan sama dengan 1 gitu. Jadi X maksimum itu terjadi saat sinnya sama dengan 1, maka X-nya akan sama dengan A gitu. Nah, kemudian batas X-nya itu akan sama dengan plus minus dari A. Yang selanjutnya ini kita kenal nanti dengan amplitudo. Ya, kita kenal dengan amplitudo. Nah, V ini sendiri kita sebut sebagai konstanta fase. Oke, nah ternyata getaran harmonis sederhana ini bisa
kita sajikan sebagai, jadi getaran harmonis sederhana bisa disajikan dalam bentuk circular motion, ya, circular motion gitu, atau gerak melingkar. Nah, sekarang bagaimana bentuknya? Silahkan kalian cari bentuknya, bagaimana memproyeksi getaran harmonis sederhana ke dalam bentuk circular motion. Oke, selanjutnya adalah tadi kita sudah punya nih bentuk persamaan getaran harmonis kita yang paling akhir, X sama dengan A sin omega T ditambah dengan fase. Kemudian X dotnya berarti omega A cos omega T ditambah dengan fase. Kemudian X double dotnya sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T ditambah dengan fase. Nah, ini persamaan 9, ini persamaan 10, dan ini persamaan 11. Nah, sekarang silakan kalian gambarkan masing-masing dari persamaan 9, 10, 11 ke dalam sebuah fungsi. Ya, gambarkan 9, 10, 11 ke dalam fungsi masing-masing X sebagai fungsi omega T, X dot sebagai omega T, dan X double dot sebagai fungsi dari omega T. Ya, tolong digambarkan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga, kalau pada pada simpangan ini kita sebut sebagai amplitudo simpangan. Kalau yang ini kita sebut sebagai amplitudo kecepatan, dan yang ini kita sebut sebagai amplitudo percepatan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau energi? Nah, energi kalau kita sudah punya bentuk dari persamaan umumnya, maka kita bisa dapatkan energinya. Ya, energi, atau boleh kita tuliskan energi total pada sistem ya. Kita tulis energi total itu adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, pada energi kinetik itu sangat mudah untuk mendapatkannya ya. Kalau energi kinetik itu kan bentuknya setengah mv kuadrat ya, dimana V-nya tadi ya, V-nya tadi bisa kita pakai substitusi persamaan 11. Jadi V-nya kita substitusi dari persamaan 11 yang sebelumnya telah kita dapat tadi ya. Kalian bisa peroleh substitusi persamaan 11 tadi apa? V-nya. Masih ada yang ingat? Persamaan 11 tadi V-nya adalah A omega cos omega T ditambah dengan fase ya. Berarti kita punya ini menjadi setengah M ya. V-nya kita ganti menjadi A omega cos omega T ditambah dengan fase dikuadratkan. Berarti kita akan dapatkan setengah M A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T ditambah dengan fase. Nah, perlu diperhatikan di sini, ingat ya, A di sini bukan percepatan ya. A di sini, A ini adalah amplitudo atau sebuah konstanta dalam hal ini. Nah, nilai EK ini maksimum kalau nilai cos-nya ini sama dengan 1. Sehingga kita bisa tuliskan energi kinetik itu akan nilainya maksimum saat ininya sama dengan 1 atau nilainya setengah M A kuadrat omega kuadrat. Nah, yang ini kita tulis jadi persamaan 13, yang ini kita tulis jadi persamaan ke-14. Nah, kalau begitu energi kinetik sudah selesai nih. Bagaimana dengan energi potensialnya? Energi potensial itu sebenarnya kan boleh kita definisikan atau didefinisikan sebagai usaha. Ya, energi potensial itu adalah usaha yang
dilakukan sistem untuk melawan gaya pulih gitu. Untuk melawan gaya pulih. Sehingga kita bisa tuliskan energi potensial sistem itu akan sama dengan integral dari F dx. Nah, gaya pulih kalau misalnya kita ambil pegas ya, pegas dengan konstanta S, maka gaya pulih atau F-nya akan sama dengan minus S dikali X. Nah, kalau dalam hal ini kan kalau energi kita ambil besarnya, sehingga negatifnya kita abaikan terlebih dahulu ya. Sehingga kita akan dapatkan energi potensial dari sistem kita adalah EP sama dengan integral SX dE ya. Sehingga energi potensial akan sama dengan setengah SX kuadrat. Ini batasnya dari 0 sampai X ya. Setengah SX kuadrat. Nah, kita substitusi nih X-nya. Substitusi dengan persamaan 10. Sehingga kita akan dapatkan EP sama dengan setengah S. X-nya adalah A sin omega T ditambah dengan fase. Kita kuadratkan. Berarti kita akan punya EP setengah S A kuadrat sin kuadrat omega T ditambah dengan fase. Nah, ini adalah energi potensial. Kalau energi potensial maksimum terjadi saat apa? Ya, sama dengan energi kinetik tadi. Kita lihat sebelah ujung. Ini kan ada fungsi sin. Nah, nilai sin ini akan maksimum ketika nilainya sama dengan 1. Sehingga kita punya energi potensial maksimum terjadi saat setengah SA kuadrat. Ini energi potensial maksimum. Nah, yang ini adalah persamaan 15. Yang ini kita jadikan persamaan 16. Nah, ternyata kalau kita totalkan, kita akan punya persamaan energi total. Ya, energi total tadi adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Energi total sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Berarti energi totalnya akan sama dengan kita substitusi itu tadi persamaan 13 dan 15, persamaan 13 sama persamaan 15, maka kita dapatkan setengah M A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T ditambah dengan fase ya, ditambah setengah S A kuadrat sin kuadrat omega T ditambah dengan fase. Nah, kalau kita turunkan energi ini, nah ini kita sebut saja sebagai persamaan berapa? 17 ya. Persamaan 17. Kalau kita turunkan DE per DT. DE per DT jadinya apa? Ya. Nah, terus kalau kita mau menghitung energi total maksimumnya, bukan max ya, karena energi itu kan sebagai fungsi, kalau kita jumlahkan nih, EK max ditambah EP max ya, dengan substitusi persamaan 14 dan 16, maka kita akan dapatkan E-nya menjadi persamaan 14 tadi kita punya setengah MA kuadrat omega kuadrat ditambah untuk energi potensialnya menjadi setengah SA kuadrat. Nah, perlu diingat bahwa S itu adalah konstanta ya, konstanta pegas. Pada kasus kita S itu kan kita sudah turunkan nih pada osilasi untuk menghitung frekuensi osilasi. Omega kuadrat itu adalah S dibagi M. Berarti S itu adalah omega kuadrat dikali dengan M. Ini bisa kita substitusi ke sini. Sehingga kita bisa dapatkan E setengah M A kuadrat omega kuadrat ditambah setengah
omega kuadrat MA kuadrat, sehingga E-nya adalah setengah sama setengah 1, berarti MA kuadrat omega kuadrat. Nah, ini adalah energi total dari sistem osilator harmonik sederhana. Nah, energi ini kita tulis menjadi persamaan 17. Jadi energi total pada sistem kita, pada sistem osilator harmonik adalah bentuknya ini. Nah, kalau kita turunkan dE per dt, apa yang terjadi? dE per dt. dE per dt akan sama dengan 0. Berarti energinya adalah konstan. Nah, yang terakhir untuk mencapai tujuan pembelajaran yang keempat adalah kita mau mencari persamaan dari osilator harmonik pada sistem kelistrikan, ya. Osilator harmonik pada sistem kelistrikan. Nah, misalnya kita punya sistem yaitu rangkaian L dan C. Jadi L berarti induktansi, ya, L gitu, dan C gitu, seperti ini. Nah, ini kan potensialnya pada induktor itu adalah dI per dt, ya. Kalau dia kapasitor itu adalah Q per C, dimana arusnya I, gitu. Nah, seperti pada hukum Kirchhoff, kita akan dapatkan sigma GGL akan sama dengan 0. Berarti kita akan jumlahkan GGL pada induktor ditambah GGL pada kapasitor harus sama dengan 0. Nah, GGL pada induktor adalah dI per dt. Untuk GGL pada kapasitor itu adalah Q per C sama dengan 0. Nah, ini. Oke, berarti kita akan dapatkan arus itu kan sebenarnya adalah perubahan muatan per satuan waktu, ya. Berarti kita bisa gantikan ini menjadi D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah Q per C sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan bentuk persamaan pada sistem kelistrikan kita adalah bentuk persamaannya adalah ini. Ini menjadi persamaan 18. Atau kalau kita mau cari frekuensi osilasinya, kita ubah berarti menjadi seper CL, ya, atau seper LC dikali Q sama dengan 0. Nah, inilah nilai omega pada sistem kita. Nih omeganya, ya. Omega kuadratnya adalah seper LC, atau omeganya adalah akar 1 per LC. Nah, untuk latihan silahkan kalian cari bagaimana bentuk energi pada sistem kelistrikan. Nah, energi pada sistem kelistrikan bisa dicari dengan integral daya terhadap waktu. Jadi silahkan cari E sebagai fungsi L, E pada induktansi, dan E pada kapasitansi. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.